Salam pendidikan dari Malino, Bumi Intimung. Perkenalkan, saya Wahyudi MPD. Saya adalah peserta apresiasi guru dedikatif Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025. Saat ini saya berada di kota Kabupaten Malinau. Sebentar lagi saya akan melakukan perjalanan ke SMA 12 Malinau, tempat saya bertugas. Ikuti terus. Perjalanan dimulai dari Malino Kota pukul 9 pagi setempat. Kami memakai mobil 4WD atau mesin turbo agar mampu melintasi berbagai jenis medan. Keluar dari jalan raya, kami memasuki jalan tambang selama 2 jam. Setelah itu, memasuki jalan yang terjal, berlumpur, dan naik turun. Bahkan mobil kami melintasi sungai yang tanpa jembatan. Kami harus siap menarik mobil jika terjebak lumpur. Dibutuhkan kerjasama untuk melewati jalan yang berlumpur ini. Setelah 7 jam lebih, sampailah di Desa Longpada, Kecamatan Sungai Tubu, tempat SMA Negeri 12 Malinau. Selamat malam. Beginilah kondisi Desa Longpada di malam hari. Gelap karena memang tidak ada listrik. Satu-satunya sumber listrik yaitu PLTS sudah rusak dari tahun 2024 hingga sekarang belum diperbaiki. Jadi sebagian warga masyarakat memakai genset, itu pun terkendala dengan sumber bahan bakar, sehingga anak-anak di sini kesulitan untuk belajar di malam hari. Besok kita pagi-pagi akan menuju ke sekolah. Sekolah baru dibangun di seberang kampung sehingga siswa-siswi berangkat menyeberangi sungai dengan perahu. Jika ada banjir, jelas ini sangat membahayakan bagi siswa. Selamat datang di SMA Negeri 12 Malino. Sekolah ini didirikan dengan tujuan memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak pedalaman. Sekolah ini ingin menguatkan karakter siswa dengan berbasis nilai budaya dan dibekali dengan ilmu pengetahuan teknologi terkini. Untuk situasi di sini, kita sudah mengetahui bahwa desa ini tidak ada listrik dan internet pun terbatas, tergantung dengan kondisi matahari. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang tetap aktif, menggembirakan, dan bermakna tanpa adanya listrik. Sedangkan untuk kondisi karakter siswa di sini cenderung lebih pesimistis, tertutup, kurang percaya diri, mudah putus asa. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang mana Desa Longpada tempat SMA 12 Malino terisolir dari dunia luar, sehingga anak-anak jarang berinteraksi dengan orang luar. Untuk tantangan, sebenarnya potensi sejarah lokal Malino sangat bagus dan beragam untuk dijadikan sumber belajar yang mengandung nilai-nilai karakter seperti nilai moral, nilai keteladanan, kepemimpinan, dan lain-lain. Namun saat ini capaian pembelajaran sejarah yang dari kementerian dan yang di buku hanya memuat tentang sejarah nasional dan kurang menyoroti sejarah lokal, sehingga saya sependapat dengan salah satu pakar pendidikan karakter yang menyatakan bahwa budaya sebagai basis pendidikan karakter. Jadi saya ingin mengemas pembelajaran sejarah berbasis sejarah lokal sebagai penguatan karakter siswa pedalaman. Untuk aksi, saya melaksanakan pembelajaran sejarah di kelas. Di tahapan awal, siswa akan saya bekali dengan pembelajaran materi tentang
penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah itu dimulai dari pemilihan topik dan judul, yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber, ketiga kritik, dan keempat interpretasi, dan kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Di tahap pertama, siswa akan melaksanakan project based learning untuk meneliti sejarah lokal di desa dan di sukunya. Siswa akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama akan menggali migrasi suku Dayak Punan di Sungai Tubuh. Kelompok kedua menggali terbentuknya desa Longpada, dan kelompok 3 menggali informasi masuknya agama Kristen di Sungai Tubuh. Siswa akan menentukan narasumber mana yang cocok dengan judul penelitian. Kemudian kelompok itu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Selamat datang di Irau, Kabupaten Malino tahun 2025. Ini adalah festival yang menampilkan budaya, adat, tradisi, dan sejarah lokal seluruh etnis di Malino. Kami akan berkunjung ke stand lembaga adat untuk menggali sejarah lokal. Ikuti terus perjalanan kami. Untuk penelitian sejarah lokal yang lebih luas, kami berkunjung ke Irau Malino dan melakukan wawancara dengan berbagai lembaga adat Dayak seperti Lundaye, Kenyah, Kayan, Bulusu, dan Tidung. Siswa menggali tokoh sejarah dari berbagai etnis tentang perjuangan dan nilai-nilai yang bisa diteladani oleh generasi muda di era modern ini. Siswa juga menelusuri cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu, siswa menuliskan hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan sejarah yang menarik untuk dibaca. Kami sangat berterima kasih kepada Lembaga Adat Dayak di Malino yang telah menjaga warisan leluhur. Sekarang adalah giliran kami generasi muda untuk melestarikannya. Kegiatan meneliti sejarah lokal sangat menantang dan menyenangkan bagi saya. Dari mempelajari sejarah lokal, saya merasa bangga dengan leluhur kami suku Dayak. Perjuangan Raja Pandita di Malino menginspirasi saya agar tidak mudah putus asa. Dan itu menjadikan kami untuk mandiri dan terbuka akan hal baru. Mencawingan mengajarkan kami untuk optimis dapat meraih cita-cita. Ini adalah kumpulan cerita rakyat dan sejarah lokal Malino, hasil karya tulisan anak-anak SMA Negeri 12 Malino. Memang terlihat sederhana, tapi isinya sangat luar biasa. Di dalamnya memuat cerita perjuangan tokoh Dayak dalam mempertahankan kemerdekaan, diselingi cerita yang menghibur. Tulisan ini dapat menjadi sumber pembelajaran karakter dan mempertegas identitas seluruh pelajar di Malino. 7 tahun lebih di SMA 12 Malino bukanlah tanpa alasan. Saya merasa terpanggil untuk merealisasikan pemerataan pendidikan. Saya ingin mewujudkan mimpi dan cita-cita anak pedalaman. Saya percaya langkah kecil ini dapat menjadi jembatan mewujudkan generasi emas Indonesia. Inilah dedikasi saya untuk pendidikan. Terima kasih.